Shalom semuanya, silakan duduk. Shalom juga buat jemaat yang mengikuti live streaming pada siang hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala ya, buat kesempatannya, buat kasih anugerah ministry untuk kami boleh melayani di tempat ini. Ini adalah kali keduanya kami datang di tempat ini ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita itu tidak lepas daripada masalah. Betul ya? Ada di sini yang tidak punya masalah? Siapa yang punya masalah? Boleh angkat tangan? Oh ya, semua angkat tangan. Saya juga ikut angkat tangan. Yang tidak punya masalah boleh angkat kaki. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab pun juga mereka itu punya masalah. Tetapi ketika saya perhatikan, ketika mereka itu satu persatu menghadapi masalah dan mereka datang kepada Tuhan, mereka itu mengalami kemenangan di dalam kehidupannya. Nah, ini memberikan kita satu keteladanan, memberikan kita satu harapan bahwa apapun masalah yang kita hadapi hari ini, jangan pernah menyerah. Amin, saudara. Apa yang perlu kita lakukan hari ini? Berlindunglah kepada Tuhan, karena Dia Tuhan tidak pernah gagal. Amin, saudara. Itu tema yang akan kita belajar hari ini. Berlindunglah kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Hari-hari ini banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi seringkali kita tuh mengandalkan diri sendiri, kita sering mengandalkan orang lain. Makanya begitu ketika mendapatkan masalah, yang dicari adalah orang yang menurut kita kira-kira orang itu bisa menyelesaikan masalah kita. Betul? Dan akhirnya apa yang terjadi? Kecewa. Wah, jemaat sini pintar semua ya. Saya percaya itu pengalaman pribadi rupanya. Bagus ya, kalau setiap orang punya pengalaman pribadi bagus. Kita sama-sama bertobat. Hari ini kita hanya berlindung kepada Tuhan saja. Karena ada satu janji Tuhan yang luar biasa bagi orang yang berlindung kepada Tuhan. Ya, coba kita buka dalam Mazmur 5. Mazmur 5 ayat 12 sampai 13. Saya tahu ini jam ngantuk ya. Jadi 2 ayat aja cukup. Dua ayat, mau 10 ayat, yang terpenting kita buka hati ketika mendengar kebenaran firman. Amin. Kita mau baca 10 pasal, tapi kalau kita hanya membaca tidak membuka hati, maka itu tidak akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Yuk kita buka dalam Mazmur 5 ayat 12 sampai 13. 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan apa? Bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Oke, kita stop sampai di sana, saudara. Ada sebuah janji di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa orang yang berlindung kepada Tuhan itu akan bersukacita. Saudara tahu siapa yang menuliskan Mazmur 5 ini? Siapa? Daud. Ya, apakah Daud itu enggak punya masalah? Daud itu punya masalah. Bahkan kalau saudara nanti baca sendiri di rumah ya, dari ayat yang pertama, ayat yang kedua, Daud ini berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan dengarkanlah doaku, indahkanlah keluh kesahku. Bahwa artinya Daud ini sedang punya masalah. Dalam ayat 1, ayat 2 dan seterusnya. Tapi kemudian di ayat yang ke-12, Daud ini berkata, tetapi semua orang yang berlindung padamu, kepada Tuhan, dikatakan akan bersukacita. Daud menuliskan hal ini karena apa? Karena dia sudah mengalaminya sendiri. Sejak Daud menjadi gembala domba ayahnya, ya, sampai ketika Absalom putranya itu memberontak kepada pemerintahan Daud. Daud ini berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan Tuhan. Dan apa yang Daud rasakan ketika dia berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan, yang Daud rasakan adalah dia punya rasa aman. Hari ini apakah kita punya rasa aman di dalam kesesakan kita? Apakah hari ini kita punya rasa aman di dalam masalah yang kita hadapi?
Jikalau kita berkata, enggak Bu, saya sering khawatir, saya sering putus asa, iman saya up and down. Kenapa ya? Berarti ada yang salah sama diri kita. Karena kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Kebenaran firman itu tidak ada salahnya, saudara. Kalau kebenaran firman Tuhan salah, tidak bisa kita ikuti. Tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin, saudara. Tidak ada satupun yang salah di dalam kebenaran firman. Dan itu yang ingin Daud bagikan kepada kita semua siang hari ini. Setiap engkau punya masalah, Daud berkata, iya aku juga punya masalah. Bahkan banyak musuh-musuhnya mengejar Daud, berusaha untuk membunuh Daud. Tetapi di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, di dalam masalah, di dalam pergumulan, Daud bisa merasakan aman. Karena apa? Karena dia datang berlindung kepada Tuhan. Hari ini tentukan kepada siapa kita mau berlindung, saudara. Kalau kita berkata, Bu, saya bisa melindungi diri saya sendiri. Tapi pada akhirnya kita akan rasa apa? Kita mulai rasa capek. Semakin hari kita semakin lemah. Kita semakin hari tidak punya kekuatan. Sampai akhirnya kita menjadi putus asa. Kemudian apa? Kita mencari pertolongan dari orang lain. Kita berlindung kepada orang lain yang kita anggap bisa membantu menyelesaikan masalah kita. Tetapi pada akhirnya juga berujung kepada kekecewaan. Karena apa? Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Di sini tidak dikatakan orang yang berlindung kepada orang lain. Tidak dikatakan orang yang berlindung kepada penguasa yang hebat akan bersuka cita. Tidak. Tetapi dikatakan orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersuka cita, saudara. Apakah ketika Daud menuliskan ini masalahnya sudah selesai? Belum. Tetapi Daud belajar dari pengalaman-pengalamannya dahulu. Dia selalu datang kepada Tuhan. Dia berlindung kepada Tuhan. Dan dia tahu ketika dia datang kepada Tuhan, itu memberikan dia rasa aman sekalipun masalahnya itu belum selesai. Sehingga Daud bisa berkata orang yang berlindung kepada Tuhan itu akan bersuka cita sekalipun pada waktu itu Daud belum melihat jalan keluarnya. Siapa di sini yang mau ketika menghadapi masalah penderitaan kita masih bisa ketawa-ketawa? Mau semua ya? Perawatan itu sekarang mahal loh. Ya, ibu-ibu langsung iya. Sekarang bukan cuma ibu-ibu loh yang mau perawatan, bapak-bapak juga mau. Siapa di sini yang kepingin mukanya cepat boros? Oh, saya kepingin kelihatan cepat tua, ada? Nggak ada, kalau ada harus dibaptis ulang saya rasa. Nanti minta Bapak Gembala yang baptis ulang ya. Semua itu mau awet muda. Tapi kalau kita terus khawatir, kita putus asa, yang setiap hari kita pikirkan itu hanya, aduh masalahku kok enggak selesai, masalahku kok enggak selesai. Apakah kita bisa tersenyum? Apakah kita bisa bersuka cita? Enggak bisa. Apakah karena itu salah masalahnya? Enggak. Orang Kristen itu banyak mengkambing hitamkan iblis, mengkambing hitamkan masalah. Iya Bu, saya tidak bisa bersuka cita sebab saya punya masalah. Nah di sini siapa yang tidak punya masalah? Hello, semua punya masalah. Tetapi pilihannya ada di kita. Jika engkau datang kepada Tuhan, jika engkau berlindung kepada Tuhan, maka sukacita itu akan menjadi bagian saudara dengan saya, sekalipun masalah itu belum selesai. Amin, saudara. Dan sukacita itu bukan hanya ada di gereja ini. Kalau tadi kita bersukacita gitu ya, nyanyi menyembah Tuhan. Ayo tos kiri kanan, wah semuanya senyum. Gak ada yang tos begini. Semuanya senyum-senyum gitu ya, tertawa lebar. Tapi pulang sampai rumah murung lagi. Nah itu berarti ada yang salah sama kita. Mari hari ini kita cross check. Apakah hari ini kita sudah seperti Daud datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Sering kalinya kita datang kepada Tuhan itu mau masalah cepat selesai. Tapi buat Tuhan itu adalah proses yang harus kita jalani. Karena selama proses itu ada banyak pembelajaran buat saudara dan saya. Bagaimana supaya kita menjadi orang percaya yang semakin hari semakin berkenan kepada Kristus. Amin saudara. Jadi hari ini ketika datang kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan seperti Daud.
Daud berkata, Tuhan indahkanlah keluh kesahku. Daud itu bukan ngomel, bukan bahasa Perancisnya bukan gerundel gitu ya. Orang Jakarta tahu gerundel? Ya, kalau enggak tahu nanti tanya sama orang Surabaya. Nah, ngedumel Bapak Gembala tahu ternyata ya. Nah, dia datang kepada Tuhan bukan untuk ngedumel, bukan untuk bersungut-sungut. Tetapi dia meluapkan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Dan ketika Daud datang kepada Tuhan, dia menumpahkan semua apa yang ada di hatinya. Di situ dia merasakan ketenangan. Sehingga dia bisa berkata, orang yang berlindung yang datang kepada Tuhan akan bersuka cita. Amin, saudara. Hari ini kita tidak perlu merasa sok kuat di hadapan Tuhan. Karena sekalipun kita merasa kuat di hadapan Tuhan, tapi Tuhan itu tahu kok apa yang kita rasakan, betul? Jadi kita tidak perlu pakai topeng di hadapan Tuhan. Ketika engkau rasa engkau tidak kuat, datang kepada Tuhan, akui itu. Justru ketika kita datang kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang rendah hati dan kita tahu bahwa kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Amin. Dan kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan kepada orang yang berlindung kepada Tuhan, bukan hanya dikatakan bersukacita, tetapi dikatakan mereka akan bersorak-sorai kapan? Selama-lamanya. Amin, saudara. Ketika kita hari ini punya pergumulan, kita datang berlindung kepada Tuhan. Sukacita Tuhan itu bukan hanya diberikan sesaat, kemudian dalam tempo yang sesingkat-singkatnya selesai. Enggak. Tetapi dikatakan akan bersorak-sorai selama-lamanya. Apakah ketika kita sudah datang kepada Tuhan, masalah di depan itu tidak akan ada lagi? Masalah akan tetap terus ada. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan, aku tahu di depan itu masalah itu sedang menunggu kehidupanmu. Tetapi janji Tuhan bagi orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersorak-sorai selama-lamanya. Orang yang berlindung kepada Tuhan itu tidak ada jalan matinya. Itu yang dikatakan oleh kebenaran firman. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada yang tahu apa yang akan terjadi besok buat kepada kita? Ada? Enggak ada. Tapi percayalah ketika kita berlindung kepada Tuhan, sekalipun musuh itu berusaha untuk menjatuhkan kita, kita hanya perlu satu tangan yang kuat, yaitu tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Mungkin kalau saudara ingat, ya enggak tahu, mungkin Bu Ellen pernah bersaksi di sini. Saya enggak tahu apakah Bapak Ibu ada pada waktu itu hadir di tempat ini, ya. Hadir, ya. Kita tahu bahwa banyak sekali masalah pergumulan yang dihadapi oleh Bu Ellen. Bahkan kuasa-kuasa jahat juga ditempa di dalam kehidupannya. Dipanahkan ke dalam kehidupannya. Dia enggak tahu apa-apa. Dia enggak ada sinyal. Oh, besok ada orang yang menyerang aku dengan kuasa gelap. Enggak ada, saudara. Ya, dia menjalani kehidupannya seperti biasa, seperti apa adanya kita hari ini. Tetapi di situ saya melihat sekalipun kita ini enggak tahu, Bu Ellen enggak tahu ada kuasa yang akan menyerang kehidupannya. Tetapi kalau kita ini adalah orang yang terbiasa berlindung kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu nyata dan sempurna sekalipun kita itu tidak tahu. Amin, saudara. Saya pun juga pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Bu Ellen. Satu kali ketika saya sedang doa malam, ya saudara, tiba-tiba ada suara yang begitu keras, ya, duar gitu, pokoknya keras sekali. Saya pikir, aduh, ini mungkin pistol anak saya. Waktu itu anak saya masih kecil, dibelikan pistol sama dedinya. Nggak tahu itu pistol apa ya, saudara, saya nggak ngerti. Tapi itu suaranya memang keras. Saya pikir, aduh, ini anak saya ini kena. Jadi saya langsung turun dari ranjang, saya lari ke kamar anak saya buka kamarnya. Ternyata anak saya sedang tidur. Saya turun lagi ke bawah, semua orang waktu itu ada neni dengan anak saya 3 orang, semuanya tidur. Pembantu rumah tangga juga tidur, driver juga tidur, nggak ada bunyi apa-apa. Kemudian saya pikir ini apa ya? Dan karena saya tidak menemukan apa-apa, saya naik ke kamar lagi, saya mau lanjutkan doa saya. Tapi kemudian ada seorang pendoa
pendoa ini telepon saya. Kemudian dia bilang gini, Bu Debbie, saya baru saja berdoa dan saya diberikan penglihatan bahwa ada satu kuasa gelap yang ditempatkan ke rumah Ibu Debbie. Tapi puji Tuhan, sebelum mendekati rumah Ibu, di atas rumah Ibu, itu ada satu sinar yang menyelubungi dan kuasa itu pecah di atas sana. Dan di situ saya berkata, Tuhan, terpujilah Engkau yang melindungi setiap orang yang berlindung dan datang kepadamu. Amin, saudara. Saya tidak pernah tahu dan saya tidak pernah ngerti ada kuasa gelap yang seperti itu. Tetapi malam hari itu Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, kita itu tidak perlu takut. Yang kita tidak tahu aja Tuhan itu cover. Betul saudara? Apalagi apa yang sedang kita hadapi. Apakah saudara berpikir Tuhan itu tutup mata? Tidak. Tuhan tidak pernah tutup mata kepada setiap kepunyaannya. Amin saudara. Firman Tuhan mengatakan satu helai rambut aja jatuh. Kalau tidak seizin Tuhan, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Nah hari ini kalau engkau menghadapi masalah, entah masalah itu karena kesalahan kita di masa lalu, yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan bertobat. Mungkin hari ini engkau mengalami pergumulan yang itu karena akibat dari kesalahan orang lain. Engkau mengalaminya. Tuhan itu pun juga tahu. Bahkan di dalam setiap penderitaan, di setiap kesakitan, setiap tetesan air mata kita, Tuhan itu pun juga turut merasakannya. Karena Dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan kasih-Nya sempurna buat saudara dengan saya. Ketika Daud mengatakan mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Itu adalah sebuah perkataan iman yang dengan kata lain Daud mengatakan orang yang berlindung kepada Tuhan. Perlindungan Tuhan itu sampai selama-lamanya. Amin. Perlindungan Tuhan itu tidak ada expirednya. Tetapi yang ada expirednya itu adalah masalah. Bukan makanan. Ya makanan memang ada expirednya. Ya betul ya. Saya tahu ini jam lapar ya. Yang expired makanan. Sekarang ini kita belajar makanan rohani. Oke, setuju ya? Oke, makanan jasmani kita tinggalkan dulu ya. Nanti selesai ibadah baru kita cari sama-sama. Nah, perlindungan Tuhan itu bukan hanya berkala, tetapi setiap saat, setiap waktu, sampai selama-lamanya. Sampai apa? Sampai saudara dengan saya selesai di muka bumi ini. Amin, saudara. Dan perlindungan Tuhan itu Daud mengatakan sampai selama-lamanya. Mengapa? Karena Daud sudah merasakan betapa hebat luar biasanya perlindungan Tuhan yang akan kita alami. Sehingga apa? Sehingga ketika Daud mengalami perlindungan Tuhan, bagaimana Tuhan melindungi dia dari yang jahat, bagaimana Tuhan membela kehidupan Daud dari musuh-musuh yang ingin menjatuhkannya. Daud berkata, aku akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena apa? Daud merasakan, Daud mengalami ternyata perlindungan Tuhan yang dia rasakan itu luar biasa hebatnya. Karena apa? Tuhan melindungi kita dengan caranya yang ajaib. Amin saudara. Dengan cara-cara yang tidak kita pikirkan. Bahkan ketika kita berpikir ini adalah sebuah masalah. Tapi itu juga bisa bentuk perlindungan Tuhan buat saudara dengan saya. Contohnya ya saudara, saya juga pernah mengalami. Satu kali anak saya itu dijauhin oleh teman-temannya. Kalau orang berkata nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba temannya tuh semua memusuhi dia, nggak mau berteman. Nah anak saya bilang sama saya juga sedih gitu ya. Siapa sih seorang ibu yang nggak sedih gitu ya kalau anaknya tuh dijauhin temannya. Tetapi saya kemudian pada waktu itu saya menganggap ini adalah sebuah masalah. Betul saudara? Saudara kalau nggak punya teman satu orang pun itu masalah nggak? Masalah. Kalau saudara berkata, enggak masalah lah, itu saudara aneh ya. Kita perlu teman, kita perlu saudara. Nah waktu itu anak saya dijauhin oleh teman-temannya. Dan saya merasakan itu adalah sebuah masalah. Tapi kemudian saya berkata sama anak saya, mama juga enggak mengerti kenapa. Karena saya tanya sama dia juga enggak berbuat kesalahan. Dan saya cuma bilang, ayo kita berdoa sama Tuhan. Kita tanya, kenapa? Apa yang mau Tuhan ajarkan kepadamu waktu engkau mengalami masalah ini ketika engkau ditinggalkan oleh semua teman-temanmu. Dan selang berapa lama saudara, hanya hitungan 2-3 bulan.
kemudian gempar, ada satu peristiwa di mana teman-temannya ini semua ya ada masalah sampai dengan masalah hukum. Dan saya tahu kalau waktu itu anak saya tidak dijauhi oleh teman-temannya, pasti waktu itu dia juga tersangkut masalah itu. Dan di situ kemudian Roh Kudus itu mengingatkan kepada saya, belajarlah tentang hal ini. Bahwa yang engkau anggap itu masalah sebenarnya adalah bentuk perlindungan Tuhan buat anakmu. Tuhan sengaja memisahkan supaya masalah yang dialami oleh temannya, anak saya itu tidak terlibat. Nah, itu cara Tuhan melindungi kita, itu luar biasa dengan cara yang ajaib. Kadangkala kita ini justru berpikir negatif kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku kena masalah ini? Oleh karena itu makanya apa? Bangsa Israel itu suka bersungut-sungut. Karena apa? Cara pandangnya seperti itu. Cara pandangnya adalah ketika Tuhan melindungi berarti tidak ada masalah. Itu adalah paradigma yang salah. Bahkan kadang Tuhan memakai masalah untuk melindungi setiap kepunyaannya. Amin, saudara. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan apa? Kalau engkau dapat masalah jangan bersungut-sungut. Karena belum tentu itu beneran masalah. Tetapi adalah cara Tuhan untuk memisahkan engkau. Cara Tuhan untuk menyelamatkan engkau dari sebuah kecelakaan. Amin, saudara. Hari ini yuk kita belajar. Ketika kita menghadapi masalah, jangan bersungut-sungut. Tetapi katakan, Tuhan, aku percaya sekalipun aku menghadapi masalah, aku hanya mau datang kepada Tuhan dan berlindung kepada Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan orang yang berlindung kepada Tuhan adalah orang yang bersukacita dan bersorak-sorai selama-lamanya. Amin. Karena apa dikatakan? Karena engkau menaungi mereka. Menaungi itu artinya apa? Tuhan itu memberikan perlindungan, Tuhan memberikan dukungan, Tuhan memberikan penyertaan, Tuhan memberikan pembelaan. Bahkan Tuhan akan mengangkat orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada Daud. Sehingga apa? Segala sesuatu yang Daud lakukan itu menjadi berhasil dan beruntung. Amin, saudara. Luar biasa. Perlindungan Tuhan bukan hanya menjaga kita saat ini, tetapi sampai selama-lamanya. Dan bahkan apa yang engkau kerjakan, Tuhan itu akan membuatnya berhasil. Amin, saudara. Dan dikatakan setiap orang itu akan bersukaria. Orang-orang yang mengasihi namamu. Bersukaria itu bukan hanya sekedar merasakan senang, saudara. Tetapi ini adalah sebuah bentuk ekspresi dari iman dan kepercayaan dari Daud bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu besar, bahwa Tuhan itu benar, dan bahwa Tuhan itu dapat diandalkan. Amin, saudara. Jadi kita tidak perlu khawatir, jangan lagi meragukan kasih Tuhan kepada setiap kita. Di dalam kasih Tuhan, di situ ada perlindungan Tuhan. Di dalam kasih Tuhan, di situ ada jaminan Tuhan buat saudara dengan saya. Amin, saudara. Ketika kita sekarang sudah ngerti berkat perlindungan Tuhan itu luar biasa, kita juga harus mengerti apa sih syaratnya supaya kita bisa mendapatkan perlindungan Tuhan. Kita baca ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerah-Mu sebagai perisai. Dikatakan sebab engkaulah yang memberkati siapa, saudara? Orang benar. Tidak dikatakan sebab engkaulah yang memberkati orang percaya. No, tetapi dikatakan yang memberkati orang benar. Siapakah orang benar itu, saudara? Orang benar itu adalah orang yang beriman, orang yang percaya dan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Hari ini yuk kita pertanyakan sama diri kita, apakah hari ini kita sudah hidup di dalam kebenaran firman? Ataukah kebenaran firman ini hanya kita baca? Apakah kita sudah menghidupi setiap kebenaran yang sudah kita baca? Memang saya tahu kita tidak ada yang sempurna, pasti ada melesetnya. Tetapi apakah hari ini kita benar-benar berusaha, kita benar-benar berjuang untuk melakukan kebenaran firman yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca. Amin, saudara.
orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Beda kalau kita takut sama orang. Ya. Saya punya teman saudara ya, suaminya itu tinggi besar gitu. Dan wajahnya itu enggak pernah senyum. Bukan pemarah juga, tapi saya enggak tahu. Setiap kali saya ketemu suami dari teman saya selalu takut. Jadi saya bilang, saya enggak mau ketemu suamimu, saya takut gitu ya. Akhirnya apa? Kalau suaminya datang saya menjauh, enggak berani deket-deket. Karena saya takut lihat. Sampai teman saya, kamu ini aneh-aneh. Ayo malah saya digodain. Yang ini loh yang katanya malah kepingin ketemu kamu gitu ya. Padahal saya itu takut. Nah kalau kita takut sama orang, kita itu menjauh, enggak mau deket-deket, betul. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu punya kerinduan untuk mencari pribadi Tuhan, untuk mencari kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Bukan cuma datang cari pertolongan Tuhan, bukan cuma cari mujizat Tuhan. Orang yang mencari mujizat Tuhan itu belum tentu orang yang berlindung kepada Tuhan. Tetapi orang yang berlindung kepada Tuhan, pasti Tuhan itu akan tolong. Amin, saudara. Ya, kita harus pilih, kita mau pilih yang mana? Kita hanya mau cari mujizat Tuhan ataukah kita mau menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang selalu berlindung kepada Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan itu dia akan menyadari kebesaran dan otoritas Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga segala sesuatu yang kita mau lakukan, kita selalu tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, apakah ketika aku melakukan ini, Engkau disenangkan? Tuhan, apakah ketika aku melakukan ini, Engkau berkenan? Tuhan, apakah memang ini yang Engkau mau untuk aku kerjakan? Maka aku akan kerjakan. Sekalipun mungkin ketika Tuhan suruh kita melakukan satu hal yang membuat daging kita ini gak enak. Contohnya ketika Tuhan berkata, engkau harus ampuni orang ini. Padahal kita tahu orang ini sudah berulang-ulang kali menyakiti kita. Tapi kalau Tuhan berkata, engkau ampuni, maka engkau akan belajar tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantahan kepada Tuhan. Engkau akan berkata, siap Tuhan. Walaupun secara daging itu sakit. Gak mudah untuk mengampuni. Bu Ellen juga pernah mengampuni seseorang yang saya tahu gak mudah. Jangankan menjalankan. Saya baru dengar ceritanya aja saya sudah, aduh ya ampun ada ya orang yang seperti itu gitu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya sama Bu Ellen. Tipsnya bagaimana mengampuni. Ya. Kita belajar. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup dengan kerendahan hati. Amin. Karena apa? Orang yang takut akan Tuhan, dia tuh tahu bahwa segala sesuatu yang ada padanya, bahkan yang kita kenakan saat ini, bahkan nafas ini, itu datangnya daripada Tuhan. Makanya tidak ada segala sesuatu pun, bahkan jangankan segala sesuatu, satu hal pun dalam kehidupan kita, tidak ada yang bisa kita banggakan. Amin, saudara. Talenta yang kita punya datang daripada siapa? Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia akan hidup di dalam kerendahan hati. Hari ini saudara, ketika kita punya kesempatan untuk melayani, belajarlah melayani dengan ketulusan hati. Sekalipun mungkin apa yang engkau kerjakan dipandang remeh oleh orang. Ya, mari kita belajar untuk hidup di dalam kerendahan hati. Rendah hatilah sampai tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan dirimu. Karena apa? Sudah saking rendah hatinya tidak bisa lagi. Amin saudara. Orang yang takut akan Tuhan itu menghargai kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Contohnya apa? Contoh simpelnya. Datang beribadah di tempat ini. Belajar yuk. Datang gak boleh telat lagi. Amin. Ini tidak ada pesan sponsor. Tapi saya pun juga belajar. Ketika saya beribadah, selalu saya bilang sama anak-anak saya, mau ke toilet itu sebelum ibadah. Sehingga ketika sudah ibadah, belajarlah menghargai kehadiran Tuhan. Jangan, tapi gimana Bu? Kebelet mau ke toilet. Nah, bisa kita antisipasi ke toilet dulu sebelum ibadah. Datang ibadah ke rumah Tuhan, datanglah sebelum dimulai.
Jangan sampai kita bilang, biarin aja telat, enggak apa-apa, biarin aja Tuhan duluan yang hadir. Saya kan pengikut Tuhan, jadi makanya saya hadirnya belakangan. Nah itu ya, enggak boleh. Amin. Yang kayak seperti itu bertobat. Amin saudara. Belajar untuk menghargai, menghormati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang takut akan Tuhan itu ngomongnya juga enggak akan sembarangan. Karena apa? Dia tahu segala sesuatu yang dia ucapkan itu harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara berkata, susah ya Bu ikut Tuhan. Ya memang, siapa yang bilang gampang. Tetapi layak untuk kita perjuangkan. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mati buat saudara dengan saya. Karena janji Tuhan bagi orang yang tetap setia dan taat sampai akhir, kita akan sama-sama menikmati kemuliaan bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Amin saudara. Orang yang takut akan Tuhan itu hidupnya bergaul erat dengan Tuhan. Bagaimana kita punya kehidupan yang bergaul erat dengan Tuhan? Setiap hari engkau menyediakan waktu untuk apa? Engkau datang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Engkau cari hadirat Tuhan. Engkau tanya Tuhan, apa ya yang harus aku koreksi buat hidupku? Apa ya Tuhan yang hari ini masih aku lakukan yang tidak menyenangkan Tuhan? Mari kita koreksi. Jangan jadi orang percaya seperti orang dunia. Orang dunia itu pintar mengkoreksi orang lain. Bahkan bilang, oh Bu sekarang bukan cuma orang dunia. Orang percaya ikut-ikutan. Suka mengkritik orang lain. Tapi balok di depan matanya tidak dilihat. Orang yang bergaul dengan Tuhan, dia semakin hari itu akan semakin merunduk. Artinya apa? Dia tahu, kalaupun hari ini dia diberkati Tuhan luar biasa. Bukan karena dia pandai, tetapi semuanya karena ada perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin saudara ya. Berapa banyak hari ini kita meluangkan waktu untuk kita duduk diam di hadapan Tuhan. Mau seberapa hebat kita melayani di Tuhan di atas mimbar. Tapi kalau kita tidak menyediakan waktu untuk Tuhan, percayalah saudara, pelayananmu itu sia-sia. Karena apa? Tidak akan membuat engkau semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tapi akan membuat engkau jatuh ke dalam dosa kesombongan. Karena engkau akan berpikir, aku sudah hebat. Aku bisa ini, aku dipakai Tuhan luar biasa. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan itu benci sama orang yang sombong. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Tapi orang yang rendah hati, orang yang takut akan Tuhan akan ditinggikan pada waktunya. Dan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang percaya kepada janji Tuhan dengan segenap hatinya. Orang yang takut akan Tuhan itu bukan hanya takut karena hukuman Tuhan saudara. Tetapi dia benar-benar menghormati Tuhan. Sehingga bahkan ketika masalah ada di dalam kehidupannya, dia enggak mau bersungut-sungut. Tetapi dia berkata, Tuhan mari kita belajar seperti Daud. Ketika Daud menghadapi masalah, ya saudara, dia tidak berkata, Tuhan kenapa ada masalah? Yang Daud takutkan adalah, Tuhan apakah aku buat kesalahan? Kalau memang aku buat kesalahan, jangan sampai kesalahanku ini membuat engkau meninggalkan daku. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dan ketika Daud melakukan dosa perzinahan dengan Batsyeba, dia ditegur. Ya, ketika anaknya mati, adakah Daud ini kemudian dia protes sama Tuhan? Tuhan, aku kan sudah puasa untuk menebus dosaku, tapi kenapa anakku harus mati? Enggak, saudara. Karena apa? Dia adalah orang yang menghormati kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Daud juga adalah manusia biasa yang bisa jatuh dalam dosa. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia ditegur. Dia kembali kepada jalan kebenaran tanpa bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Hari ini banyak loh orang percaya sudah melakukan kesalahan, yang disalahkan adalah Tuhannya. Kemudian datang minta ampun sama Tuhan. Setelah datang minta ampun sama Tuhan, seolah-olah Tuhan kan aku sudah minta ampun. Tapi kenapa masih ada masalah ini Tuhan? Katanya Tuhan itu mengampuni. Katanya Tuhan itu maha baik. Katanya Tuhan itu maha kasih. Tapi kenapa Tuhan kok masih ada masalah ini? Lihat saudara, itu bukan perkataan, bukan statement dari orang yang takut akan Tuhan. Karena kalau kita menghormati Tuhan, kita hanya berkata apa? Siap Tuhan. Maaf Tuhan, ampuni aku Tuhan.
Apapun ke depan, iya Tuhan akan aku jalani. Itu adalah orang yang menghormati kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Amin saudara. Karena apa? Kita tahu hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Gak ada lagi waktunya buat kita untuk protes-protes. Kita sudah gak punya hak lagi atas kehidupan kita. Jangan kemudian kita mudah berkata, Tuhan hidupku semuanya milikmu. Tapi begitu ada masalah, ngomelnya gak selesai-selesai. Selalu berpikir negatif kepada Tuhan. Orang yang seperti itu, dia tidak akan mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Karena apa? Kebenaran firman Tuhan mengatakan, orang benar akan mendapatkan perlindungan yang datang daripada Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir, bagaimana sikap orang yang berlindung kepada Tuhan? Orang yang berlindung kepada Tuhan adalah orang yang datang kepada Tuhan. Itu bukan hanya pada waktu dia ke Fefet. Oke? Jangan waktu kalau sudah kepepet baru kita datang kepada Tuhan. Jangan kalau sudah semua rasanya si A enggak bisa, si B. Bu, semua temanku dari A sampai Z enggak ada yang bisa bantuin. Terus kayak gimana? Ya sudahlah, mau gimana lagi? Ya wes lah, aku tak datang kepada Tuhan. Lo lihatin saudara. Tuhan itu hanya sebagai ban serep. Bahkan ban serep mobil aja dibawa terus di dalam mobilnya kalau ban serep mobil. Tapi orang Kristen selalu menaruh Tuhan, ban serep itu di paling belakang. Bahkan mungkin sudah di gudang, di tempatnya barang yang sudah lapuk, yang sudah rusak, yang sudah tidak dipakai, Tuhan itu ditempatkan di sana. Hari ini kita belajar, apakah benar hari ini kita menjadi orang percaya yang berlindung kepada Tuhan. Kalau kita berlindung kepada Tuhan, maka belajarlah seperti Daud. Mazmur 5 ayat 1 dikatakan apa itu saudara? Judulnya doa pada pagi hari. Daud berlindung kepada Tuhan dengan apa? Dia buka mata, dia cari Tuhan. Karena dia tahu bahwa tanpa Tuhan, semua yang ia lakukan itu sia-sia. Saudara mungkin berkata, enggak Bu, saya enggak doa, tapi saya bisa tuh kerja. Bahkan bos saya hari ini berkata, wah pekerjaan saya luar biasa, hasilnya haucuan. Dan kemudian saudara berbangga hati. Saya katakan itu belum selesai. Hari ini engkau mengalami yang namanya keberhasilan dunia itu masih koma. Tapi percayalah, firman Tuhan itu tidak pernah salah. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu mengalami kemenangan demi kemenangan setiap harinya, sekalipun masalah itu masih ada. Tetapi orang yang mengandalkan dirinya sendiri, dia lihat aku berhasil, tapi pada ujungnya dia menemui yang namanya kebinasaan dan semuanya itu akan menjadi sia-sia. Amin saudara. Yuk belajar menjadi orang percaya yang jangan hanya berfokus kepada satu hal yang jasmani. Jangan kepada yang lahiriah. Karena Tuhan mati menebus dosa kita supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Maka kejarlah hal-hal yang rohani di dalam kehidupan kita. Orang yang berlindung kepada Tuhan itu tidak mengejar yang jasmani. Tetapi dia mengejar hal-hal yang rohani. Karena dia tahu selama aku berlindung kepada Tuhan, aku hidup di dalam kebenaran. Aku mencari hal yang rohani. Maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku, Tuhan itu sudah atur semuanya. Tuhan itu pimpin dari hari ke hari. Amin saudara. Itu yang dilakukan oleh Daud. Sehingga apa? Setiap pagi dia datang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menaikkan syukur dan minta pimpinan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Mazmur 5 ayat yang keempat saudara. Dan dia juga apa? Ketika dia sudah datang kepada Tuhan, dia menjalani kehidupannya. Dia fokusnya itu kepada Tuhan, bukan apa? Kepada masalahnya. Dia fokus bahwa apa? Dia mengatakan kepada dirinya sendiri, hari ini aku memang mengalami masalah, tetapi kasih Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupanku. Dan aku tetap merasakan kasih Tuhan di dalam masalah yang aku hadapi. Hari ini ketika kita menghadapi masalah, apakah kita masih bisa merasakan kasih Tuhan? Ataukah justru ketika kita mengalami masalah, dengan mudahnya kita berkata, Tuhan engkau tidak adil. Daud, seorang raja, dia tetap punya kerendahan hati untuk dia selalu datang di bawah kaki Tuhan.
Karena apa? Sekalipun sebagai seorang raja, Daud tahu tanpa Tuhan semuanya itu sia-sia. Amin, saudara. Dan ketika Daud datang kepada Tuhan, dia itu tidak dikte Tuhan. Karena apa? Dia percaya bahwa pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Hari ini kalau kita mau berlindung kepada Tuhan, berlindunglah dengan cara yang benar. Gak usah mendikte Tuhan, gak usah ngajarin Tuhan. Karena Tuhan itu jauh lebih tahu apa yang harus diperbuatnya kepada setiap kita kepunyaannya. Amin, saudara. Dan Mazmur 121 ayat 3 mengatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Artinya Tuhan memberikan penegasan sekali lagi kepada orang percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sigap dan Dia adalah Tuhan yang tidak pernah kecolongan. Amin, saudara. Dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk menolong saudara dengan saya. Saudara, kita belajar dari Daud. Daud itu dikejar oleh Saul berapa tahun? 13 tahun. Dan berapa kali Daud itu punya kesempatan untuk membunuh Saul? 2 kali. Tetapi Daud tidak mengambil kesempatan itu untuk membunuh Saul. Mengapa? Karena dia berlindung kepada Tuhan. Orang yang berlindung kepada Tuhan tidak memakai caranya sendiri. Daud tidak mau, dia berkata, Tuhan aku berlindung kepadamu. Kemudian dia menggunakan tangannya sendiri untuk membunuh Saul. Dia percaya ketika dia berlindung kepada Tuhan, maka akan ada caranya Tuhan untuk membuat Daud bebas daripada kejaran Saul. Amin, saudara. Yuk kita belajar dari Daud. Dan ketika dia dikejar oleh Saul, makanya firman Tuhan mengatakan, orang benar itu akan dilindungi oleh Tuhan. Seperti Daud. Ketika dia dikejar oleh Saul, Daud itu tidak pernah punya niat jahat. Dan dia pun tidak pernah mengatakan, tidak apa-apa biarin ya, aku tidak bunuh Saul. Saul nanti kamu lihat ya. Nanti kamu lihat bagaimana kamu buat aku. Nanti Tuhan balas kepadamu jauh lebih luar biasa. Enggak. Daud tetap menjaga hatinya benar di hadapan Tuhan. Karena dia tahu untuk berlindung di bawah tangan Tuhan yang kuat, dia harus menjadi orang benar. Orang benar itu tidak punya niat jahat sekalipun kepada musuh-musuh yang berusaha untuk membunuhnya. Amin, saudara. Hari ini yuk kita belajar. Kalau Daud bisa, kita pun juga pasti bisa. Amin, saudara. Satu lagi terakhir contohnya, siapa? Abraham. Ya, Abraham. Ketika kemudian gembala Abraham dengan gembala Lot ini bertengkar, ya. Sebenarnya Abraham ini sebagai paman itu dia punya hak untuk menentukan. Dia bisa. Kalau dia berkata, "Enggak bisa Lot, kamu yang ke sana karena aku mau ke sini, jadi sisanya baru kamu yang ke sana." Bisa enggak? Bisa. Tetapi apa yang Abraham katakan? Janganlah biarkan terjadi pertengkaran di antara kita. Baiklah engkau pilih terlebih dahulu engkau mau kemana. Dia memberikan tawaran pertama ya kepada Lot. Hak eksekutif dia berikan kepada Lot. Kenapa? Karena Abraham adalah orang yang berlindung kepada Tuhan. Dia tidak pernah takut. Dan terbukti apakah Lot itu memilih tanah yang jelek? No. Lot mengarahkan pandangannya. Dan ketika Lot melihat ada satu daerah itu yang penuh dengan air, yang subur, yang hijau. Lot berkata, aku pilih yang ini. Dan Abraham mengatakan apa? Baiklah, engkau pilih yang sana, berarti aku yang sini. Tanah yang jelek, tanah yang gersang itu menjadi bagian Abraham. Tapi dia tidak takut, dia tidak gentar sekalipun. Karena apa? Dia tahu kalau orang yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan yang menjamin kehidupannya. Amin. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin hari ini engkau mengalami ketidakadilan. Mungkin banyak orang yang menjatuhkan engkau. Mungkin engkau mengalami kesesakan, permasalahan, pergumulan dalam kehidupanmu. Tapi satu hal, mari kita pegang janji Tuhan. Orang yang berlindung kepada Tuhan, dia akan bersuka cita dan bersorak-sorai selamanya. Kalau Daud dan Abraham mengalami perlindungan Tuhan, maka kita pun juga akan mengalami perlindungan Tuhan. Asal apa? Jadilah orang benar dalam kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.